ini beliau mempunyai kemampuan, cerdas, mempunyai kompetensi yang baik. Punya visi satu, bagaimana untuk melakukan reformasi polisi, reformasi Polri. Ya, pemirsa, mulus atau tidaknya Komjen Tito Karnavian ditentukan oleh hasil fit and proper test di DPR. Proses politik yang melibatkan 10 partai politik. Pak Abu Bakar, kalau lihat kondisinya seperti ini, kemarin katanya mau diumumkan untuk pencalonan itu tidak jadi di paripurna, kemudian ditunda minggu depan ya? Kalau sudah begini. Jadi setelah diumumkan di paripurna, nanti kita tanggal berapa itu ya? Tanggal 21 kita akan silaturahmi ke rumahnya, ke Pak Tito. Biasa gitu, kita audiens, dialog yang sangat manusiawi, kekeluargaan dan sebagainya, menyentuh fit proper test secara masalah-masalah keluarga lah, anak, istri, keluarga, ekonomi dan sebagainya, bagaimana keseharian dan sebagainya. Persis waktu Pak BG itu mereka dapat juga. Persis Kapolri sebelumnya lah. Saya ngikuti udah beberapa nih, mulai dari Timot, Tarman masuk itu ya. Nah terus baru nanti setelah itu baru dikirim surat ke Bamus ya untuk dijadwalkan paripurna. Jadi setelah tanggal 21 nanti paripurna setelahnya. Ya, habis itu baru diumumkan fit and proper test. Mungkin hari Rabu sudah bisa fit proper test. Tapi katanya PDIP bahkan meminta sesudah Lebaran. Bisa jadi mungkin ada yang mengusulkan habis Lebaran apa semua, tapi nanti kita lihat diputuskan setelah di Bamus itu nanti akan kelihatan. Karena mau nggak mau kan Pak Badrodin selesai pada bulan Juli, begitu ya Bang? Betul, bulan Juli. Tapi kalau dianggap bahwa ini bank time, mungkin saja. Karena kan PDIP kan punya sejarah dengan fit and proper test sebelumnya. Karena itu kan dulu dibilang bahwa BG itu adalah atas permintaan PDIP, Ibu Mega Ibu atau Mega, PDIP. ya. Tetapi kali ini ya terus terang saya ikut dalam buka puasa terbatas dengan Ibu Mega. Rasanya tidak ada campur tangan untuk mengusulkan BG, terserah kepada Presiden. Pastinya. Walaupun tetap menginginkan, karena bahasa Ibu Mega, saat ini polisi yang dianggap paling baik itu tetap Pak BG untuk yang ada sekarang dari semua yang ada bintang 3. Tetapi kemudian apakah diusulkan itu terserah Presiden. Pastinya untuk fit proper test lebih cenderung lebih bagus, lebih cepat. Iya, sungguh pun akan terjadi debat nanti soal waktu di Bamus itu pasti. Tapi Pak Abu Bakar menilai bahwa perdebatan soal waktu itu bukan sesuatu yang enggak ada. Tidak ada hubungannya dengan masalah ini, menyangkut mungkin masalah jadwal aja. Enggak ada spesifik menyangkut Titonya atau pencalonannya. Iya, karena kalau hitung-hitungan partai atau bisa juga ada mungkin deal politik. Deal politik untuk apa? Siapa tahu kan. Kalau di luar parlemen itu sangat mungkin. Tapi pertanyaan saya adalah deal politik untuk apa ya? Calonnya tunggal. Mungkin ada memikirkan ada yang lagi lobby untuk wakilnya siapa, ada yang lagi gini bagaimana sebagainya. Kapolda. Pokoknya dunia politik Iya. seperti ini sangat memungkinkan. Nah itulah yang sedih, kesedihanku itu di Tetapi situ, ikan gabus ikan sepat, lebih bagus lebih cepat. Jangan-jangan saya berpikir gini, yang seru nanti juga pemilihan Wakapolri bukan Kapolrinya. Dari Kompolnas tentu sangat berkepentingan kalau ini mulus-mulus saja. Kapolri Pak, saya tadi bilang ya Kapolri mungkin bisa jadi mulus. Yang kedua, kita lihat track recordnya Pak Tito. Ujian di mana saja dia terbaik lulusnya. Masa iya di DPR tidak lolos fit and proper, begitu kah? Kira-kira seperti itu. Soal Wakapolri tentunya itu di luar dari apa yang jangkauan dari Kompolnas. Yang penting Kompolnas berkepentingan polisi menjadi profesional, polisi menjadi mandiri. Itu saja. Seberapa mungkin sebenarnya Wakapolrinya Pak BG? Pak Paro? Seberapa mungkin? Karena sekarang ini kan Pak BG sudah jadi Wakapolri begitu kan? Saya pikir kalau ada posisi yang lebih bagus untuk Pak BG mungkin lebih baik kali. Kenapa begitu? Ya memang kan sudah dekatkan ke terlalu jauh kan untuk wakil itu. Jadi paling tidak harmoni kalau niup itu lebih kurang nyambung nanti itu. Kalau antara di sini ada permasalahan angkatan. Iya, itu. Memang bukan jadi kalau permasalahan saya secara lihat, psikologis bagaimanapun BG itu sudah pernah dicalonkan kan? Iya. Terus
jadi oke lah jadi wakil. Harapannya pasti kan untuk yang berikut ini kan. Jadi memang ya kalau memang ada posisi itu lebih walaupun Pak BG memang setuju begitu kan. Walaupun Pak BG setuju aja. Menyatakan setuju. Saya yakin lebih tepat. Tapi memang selama ini kan selalu dikenal orang punya gerbong kan. Kan begitu di tentara itu kalau siapa panglimanya bawa gerbongnya sendiri. Itu juga yang akan terjadi di polisi atau di kepolisian. Ini kan cerita-cerita yang sangat lumrah ya. Sehingga memang menjadi menarik untuk melihat bahwa dalam beberapa waktu ke depan mungkin bank time tadi itu mungkin benar Pak Faruk atau Pak Abu untuk posisi untuk kemudian melakukan deal tentang siapa nanti Kapolda, siapa wakil, siapa di mana, karena hal-hal ini kan berkaitan dengan akses partai juga ke polisi bukan? Kalau tadi itu saya bilang lumrah. Ya. Secara psikologis mungkin bisa. Ya, pengalaman waktu zamannya Pak Dai saja, waktu itu Pak Dai Majuk itu sudah itu campur dengan politik itu. Saya dipercaya oleh Pak Dai kan nyusun ini. Tahu-tahu ada seseorang loh perwira ini nggak cocok di sini. Apa Pak Dai bilang? Enggak, itu ada pesanan dari sana, biarin aja. Jadi PKS memesankan siapa? Saya cuma mau mohon. Ada pesanan-pesanan itu. Ada pesanan-pesanan itu gitu. Oh, kalau pesan harus. Tadi, kan? Bagaimana tuan pimpinan kita nggak kasih pesan-pesan? Amanah harus kita sampaikan pesan ini. Alamak, pesan posisi ini. Itu tergantung kembali kepada situasi. Belum tentu juga yang dipesankan juga ada orangnya. Iya toh? Enggak lah. Belum tentu. Udahlah jujur aja lah. Saya waktu terakhir itu saya ngomong kan sama saya tanya itu di luar negeri sama-sama. Kenapa kamu dukung itu? Ya udahlah bagaimana yang lain-lain udah dukung. Yang penting kan nanti kita minta deal jabatan ini semua minta kok. Gimana ini? Iya, itu mungkin saja. Sangat mungkin. Tinggal permasalahannya adalah siapa sih calon yang paling cocok? Ya kan pembicaraan ributnya pasti akan ke wakil. Posisi berikutnya. Ya. Kalau saya lihat dari mulai BG sampai yang ada dari berapa 8 atau 9 ya? 9 dengan Pak. Layak semua. Tapi pasti ada chemistry yang karakter. Balik lagi soal Bab chemistry ini penting dalam decision. Ini kepemimpinan masalahnya. Harus iramanya satu warna. Dan saya lihat cocok kalau BW kelihatannya. BG. Buas. Cocok. Oh, Pak Bekto. Kenapa? Apa Buasnya cocok? Ya, karakter dengan ketajaman-ketajamannya. Untuk jabatan apa? Untuk Waka. BNN ya? Oh, untuk Waka. Dia masih tunjukkan dulu BNN inilah. Jangan kan cocok kan tinggal chemistry. Gitu. Ya, masih harus cocok dengan Pak. Saya tadi Pak Bekto mau sedikit menambahkan apa? Yang jelas ada 8 bintang 3 lainnya. 8 dengan Pak Tito ya. Itu semuanya akan sanggup untuk jadi Wakapolri. Tapi yang paling penting adalah tanya sama Pak Tito. Bukan tanya kepada siapa-siapa, tanya Pak Tito, siapa kira-kira yang paling pas. Jadi harus kita pikirkan soal chemistry dan sebagainya. Biarlah idealnya. Kalau seandainya Pak Tito lancar kan gitu. Organisasi sebesar Polri, menurut saya pasti membutuhkan sebuah tim. Dan seorang pemimpin rasanya harus diberi kesempatan untuk menentukan siapa menjadi anggota timnya. Kalau tidak begitu, itu tidak akan bisa berjalan dengan bagus. Disitulah kemudian kekuatan seorang pemimpin. Lalu ketika dia memilih gerbong-gerbong lokomotifnya, siapa yang ada di lokomotif, siapa yang di gerbong pertama, tentu dengan asumsi bahwa ini akan menyeret semua gerbong di belakangnya dengan lebih baik. Jadi memang kuncinya adalah bagaimana Kapolri baru memilih gerbong itu dalam pengertian tentu harus yang bagus, tidak bisa misalnya karena dini lalu kemudian tiba-tiba menggusur. Kalau pernyataan Pak Tito sendiri, saya akan tetap menghormati para senior, tetapi kita kan akan melakukan secara objektif. Kata objektif itu menurut saya kata kunci sebagai seorang leader. Ya, apalagi pesannya Presiden jelas reformasi internal. Nah, kita bahas selanjutnya sesaat lagi ya Pak ya. Kami akan kembali untuk Anda selepas